Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah? Pertanyaan ini bukan meminta jawaban. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menunjukkan betapa tidak logisnya sikap mereka. Mereka mengaku sebagai orang berilmu, yaitu ahli kitab, namun justru menjadi orang yang pertama menolak kebenaran. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sira Muhammad. Ya ahlal kitab, ya ahli kitab. Lima krana apa takfuruna padha kufur sira kabeh. Bi ayatillahi kelawan pira-pira ayati Allah, Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Wallahu hale utawi Gusti Allah iku syahidun, zat kang nyekseni alama ing atase perkara ta'maluna kang lakoni sira kabeh ing ma. Fayujazikum mongko bales sapa Allah ing sira kabeh alaihi ing atase ma. Qul dawa sira Muhammad, ya ahlal kitab, ya ahli kitab. Lima krana apa tasuduna padha nyegati sira kabeh. Tasyrifuna tegese padha ngenggoake sira kabeh an sabilillahi andoh saking dalane Allah. Aitini tegese agumane Allah. Man ing wong aman kang iman sapa man. Bitakdzibikum kelawan oleh nggoroake sira kabeh annabiya ing Kanjeng Nabi. Wakat minatihi lan ngumpetake sifate Nabi. Tabahuna hale nyuprih sira kabeh ing sabil. Ayat tatulubuna tegese padha nyuprih sira kabeh as-sabila ing dalan. Ai waja hale bengkong. Masdarun utawi lafat ai waja iku masdar bimakna mu'wajjatan kelawan nganggo maknane lafat mu'wajjah. Ai mailatan tegese condong anil haqi andoh saking barang kang hak. Wa antum hale utawi sira kabeh iku syuhada'u pira-pira wong kang padha dadi saksi. Alimuna tegese wong kang padha weruh bi annatina kelawan setungune agama al mardiyah kang den ridhoni al qayyimah kang cecek iku dinul islami agama Islam. Kama kaya barang fi kitabikum kang tetep ing dalam kitab sira kabeh. Wa mallahu lan ora ana utawi Gusti Allah iku bighafilin zat kang lali amma saking barang ta'maluna kang lakoni sira kabeh ing mah. Bayani minal kufri saking kufur wa takdzibi lan ngorohake. Wa inna ma yuakhirukum lan angin pamestine ngakhirake sapa Allah ing sira kabeh ila waqtikum maring wektu nira kabeh liyujazikum terapun yen to bales sapa Allah ing sira kabeh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Sebelum ke pembahasan ayat, mari kita tata dulu niat kita bahwa kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan kita sadari bahwa semua ini adalah atas pertolongan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, surat Ali Imran ayat 98 dan 99 berfungsi sebagai teguran keras dan kesimpulan atas perdebatan pada ayat-ayat sebelumnya mengenai kebenaran syariat Nabi Ibrahim, sejarah makanan yang diharamkan Bani Israel, serta kemuliaan Ka'bah. Setelah Allah mematahkan argumen ahli kitab dengan dalil yang nyata, ayat 98 dan 99 hadir untuk mempertanyakan alasan pengingkaran mereka, sekaligus memberikan peringatan bahwa Allah Maha menyaksikan segala tindakan mereka yang menyembunyikan kebenaran. Hubungan ini menunjukkan transisi dari
pemaparan bukti sejarah dan hukum menuju pada teguran langsung atas sikap keras kepala mereka dalam menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat 98 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada ahli kitab, "Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah?" Pertanyaan ini bukan meminta jawaban. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menunjukkan betapa tidak logisnya sikap mereka. Mereka mengaku sebagai orang berilmu, yaitu ahli kitab, namun justru menjadi orang yang pertama menolak kebenaran. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia adalah syahidun, yaitu saksi yang Maha melihat atas segala perbuatan mereka. Ini adalah sebuah ancaman yang nyata. Bayangkan mereka orang yang memegang kitab suci, mereka yang tahu nubuat tentang nabi akhir zaman, namun justru menjadi pihak yang paling depan dalam mengingkari. Kelak semua itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, masuk ke ayat 99, teguran Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin keras. Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, "Mengapa kalian menghalang-halangi orang yang ingin beriman?" Kesalahan mereka bukan hanya sesat secara pribadi, tetapi juga mengajak orang lain untuk ikut tersesat. Mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya tercantum dalam kitab mereka. Mereka juga mencari-cari kesalahan Islam agar terlihat bengkok dan buruk di mata manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalian adalah saksi, karena mereka mengetahui kebenaran itu dalam hati dan kitab mereka sendiri. Kemudian ayat ini ditutup dengan peringatan tegas bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini menepis anggapan keliru mereka bahwa karena Allah memberi penangguhan kepada mereka, Allah tidak langsung mengazab mereka, maka mereka mengira Allah lupa terhadap kedurhakaan yang pernah mereka perbuat. Ini adalah sentilan keras. Jangan kira karena sekarang kalian aman-aman saja, lalu Allah lupa. Allah tidak lupa, Allah hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan balasan. Pemirsa yang dirahmati Allah, surat Ali Imran ayat 98 dan 99 ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dalam dua sisi. Pertama, Al-Quran membongkar isi hati ahli kitab yang sebenarnya mengetahui kebenaran tetapi berpura-pura tidak tahu. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ummi, artinya beliau tidak bisa membaca dan menulis, sehingga bisa dipastikan beliau tidak tahu isi kitab Taurat dan Injil. Jika Al-Quran bukan wahyu dari Allah, tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan berani menyampaikan tuduhan seakurat ini. Kedua, ayat ini memotret psikologi manusia yang berlaku sepanjang zaman. Hingga hari ini selalu ada orang yang mencari-cari kebingungan agama demi kepentingan dan egonya sendiri. Pola ini telah digambarkan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Pemirsa yang dihormati Allah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, jujurlah terhadap kebenaran. Jika kita mengetahui sesuatu itu benar, maka terimalah dan jangan mencari-cari alasan untuk menolaknya. Kedua, berhati-hatilah dalam berbicara dan bersikap tentang agama. Jangan sampai perilaku kita justru menghalangi orang lain dari hidayah Allah SWT. Tanpa sadar, sikap buruk kita dapat membuat jalan Allah tampak bengkok di mata manusia, sehingga banyak orang menganggap Islam buruk karena melihat perilaku pemeluk agama Islam yang tidak mengikuti tuntunan agama, sehingga membuat orang sudah antipati
terhadap Islam sebelum mereka tahu tentang Islam yang sebenarnya. Ketiga, tanamkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Kalimat Allah adalah saksi dan Allah tidak lalai, menjadi pengingat agar kita selalu lurus dan jujur dalam niat serta perbuatan, dan membuat kita malu untuk bermaksiat kepada Allah baik dalam sepi maupun terang-terangan. Semoga Allah SWT menjaga hati kita agar selalu condong kepada kebenaran dan menjauhkan kita dari sifat keras kepala dalam beragama. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sekian tafsir Jalalain kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.